ada anak kecil itu dipalak sama Reza. Dipalak. Iya. Astagfirullah. Larinya ke sini. Yang suka malak apalagi ngambil hak orang lain, karena udah dijelaskan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Nggak boleh kita nih ngambil harta orang lain yang bukan hak kita, apalagi dengan cara yang batil. Balikin. Itu buru-buru balikin. Alhamdulillah udah dikembalikan, Bib. Udah dibalikin. Udah, Bib. Wah, itu berarti insya Allah aman. Karena kalau nggak dibalikin, bahayanya nanti di akhirat orang yang pernah kita zalimin belum minta halalnya, apalagi nanti kita punya amal soleh diambil sama dia. Kalau kita nggak punya amal soleh, nanti amal jelek dia yang dikasih buat kita. Ya bagus kalau begitu. Alhamdulillah Juga ya, Bib. Namanya ya. Mencuri sholat ya, Bib? Emang itu pencuri sholat maksudnya apa, Bib? Mencuri sholat Sholat sama nyuri, Bib? bukan begitu. Ntar biar si Jamal kemari dulu. Bib, Sehat Jamal. main geser-geser aja, datang telat juga. Maaf, Beb, telat, Beb. Iya. Itu tadi Ana lihat gerakan ente luar biasa, cepet banget itu sholat. Mau cepet-cepet biar dapat ilmu, Beb. Oh, bukan takut kehabisan makanan kali. Iya, itu mah. Ngeliat itu kan? Iya. Kalian lah. Ente denger tadi nih ngomong apa pada? Iya nih, Pade, ngomongin curi sholat maksudnya nyindir aneh itu, Beb. Bukan nyindir. Ya memang kalau dalam syariat ada yang namanya al-musi fis sholatihi. Ada yang orang itu sholatnya jelek. Ya, atau dia dibilang mencuri sholat karena dia menghilangkan rukun-rukun yang ada dalam sholat. Nah bahayanya orang terlalu cepat sholat, yang namanya sholat kan ada rukunnya, nanti khawatir hilang. Ada hadis Nabi SAW, ada seorang laki-laki dakhalal masjid fadakhala rajulun fasalla thumma jaa fasallama ala Nabi SAW. Jadi ada seorang seorang laki ini sholat di dalam masjid, habis dia sholat, dia datang ke Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW jawab salam itu pemuda. Ya, maka Rasulullah ini ngomong sama ini pemuda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ente ulangin, tadi ente tuh belum dibilang sholat, ente belum sholat, suruh ngulangin sholat. Ya. Pokoknya sampai Rasulullah SAW suruh sampai 3 kali itu disuruh sholat, udah dia sholat begitu lagi. Suruh ngulang lagi, ente belum sholat. Sampai akhirnya sholat lagi, sampai 3 kali, suruh sholat lagi dia tuh. Nah, udah disuruh sholat sampai 3 kali, sampai akhirnya dia bilang apa? Faqala walladzi ba'atsaka bil haqqi fama ahsinu ghairuhu fa'alimni. Ya Rasulullah, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ini sholat terbaik yang bisa aku lakukan. Hanya ini yang bisa terbaik yang aku lakukan dari yang, maka ajarkan aku. Minta diajarin sama Rasulullah karena dia merasa itu sholat terbaik dia. Sampai Rasulullah ngajarin, apa kata Rasulullah, idza kumta ila sholati fakabbir. Kalau ente berdiri sholat ente takbir. Nah setelah takbir tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Terus ente baca surah dari Al-Qur'an yang ente bisa, yang ente mampu, yang gampang-gampang. Sumarka hatta tatma'inna raqi'an. Kemudian ente ruku, terus ente tumaknina dalam ruku ente. Sumarfa hatta ta'tadilu qa'iman. Ente bangun dari ruku i'tidal, ya, berdiri, ya, tegak lurus. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Ente sujud, terus ente tumaknina dalam sujud ente. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Terus ente duduk, ya, di dalam duduk ente dan ente tumakninah, ya, berhenti sejenak, ya. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Suruh ngelakuin tuh dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir kayak begitu. Jadi harus ada rukunnya. Jadi enggak salah. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Salat kamu lihatlah sebagaimana aku salat. Jadi harus ikutin dong. Jangan buru-buru, akhirnya semua rukunnya rusak. Kalau rukunnya rusak gimana? Andaikan benar, Bib, saya nggak rusak nih rukunnya, alhamdulillah dapat semua tutmannya. Iya, tapi adabnya hilang. Adab-adab sholatnya jadi
Kalau buru-buru kan? Ngabut. Yang lama aja susah khusyuk, apalagi yang buru-buru kan? Ngabut sholatnya. Mau ngapain? Mau sholat, Bib. Sholat. Iya, Bib. Enggak ngeliat tuh muka. Enggak, Bib. Ada apa, Bib? Kacang nggak ada, Udah wudhu kucing belum? garam. Tadi baru bangun langsung mandi. Habis itu wudhu. Langsung takut ketinggalan Sang jamaah. padan. Itu nggak ngeliat mukanya. Tuh, lihat tuh. Kayak Lihat Rambo itu, Bib. Lihat. Saya foto biar dia tahu. Ini kalau kayak begitu, Tuh. sholatnya kagak sah. Kenapa sholatnya nggak sah? Karena wudhunya nggak sah. Kenapa wudhunya nggak sah? Karena salah satu syarat sahnya wudhu, sampainya air wudhu ke kulit. Sedangkan ini ada yang menghalangi kulit untuk sampainya air wudhu tersebut. Nah, Mau nggak mau nggak sah sholatnya. Apa wudhunya? Kalau wudhunya nggak sah, ya berarti sholatnya nggak sah. Ya, jadi diberesin dulu tuh. Apalagi ini di tempat yang wajib dalam wudhu, ya, wajah. Nah, jadi kalau bisa bersihin dulu, habis bersih semua tintanya, wudhu lagi, sholat lagi. Ya, pada ribut aja di sholat bukan pikiran. Iya, Orang lenong. Ini, Beb, orang lagi sholat sunnah. Dia main jadi masuk jadi makmum aja, Beb. Maksudnya gimana? Coba jelasin. Kita lagi sholat sunnah, Beb. Tiba-tiba dia masuk lepak, Beb. Ya kan sholat zuhur, Beb. Oh, ini jadi mau sholat zuhur, Iya, Beb. bermakmum sama Ya sholat sunnah, ya, Beb. zuhur. Ya, sholat Iya. sunnah. Iya. Ya, apa sebenarnya? Jadi, andaikan ada orang dia bermakmum masbuk dengan orang yang sholat sunnah, ada ikhtilaf bainal ulama. Ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang yang nggak boleh alasannya karena nggak mungkin perkara yang lebih tinggi itu berada di belakang perkara yang lebih rendah. Ya, contohnya zuhur wajib, kok dia masa ada di belakang yang sunnah. Tapi rajih paling kuat, pendapat paling kuat yang membolehkan. Ya, jadi ada dasarnya itu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana pada saat itu sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal itu beliau sholat bareng sama Rasulullah SAW di Isya yang terakhir, ya. Terus setelah sholat Isya, Mu'adz bin Jabal ini dia akhirnya mendatangi kaumnya Bani Salimah, terus sholat lagi. Ya. Nah, tapi sholatnya Mu'adz bin Jabal itu dihitung sholat sunnah, karena dia tadi udah berjamaah sama Rasulullah. Itu sholat fardu. Ketika dia mengulang dengan sholat yang sama, maka hukumnya buat si imam itu adalah sholat sunnah. Tapi buat yang makmum tetap dia dikategorikan sholat Wajib. ya. Jadi ya begitu juga sekali. Jadi nggak apa, boleh aja, sah aja. Iya. Jadi jangan dibatalin, udah aja lah. Tapi masalahnya begini, Bib. Dia kan tujuannya sholat zuhur. Saya kan sholat sunat, duha. Ya, nggak Sekarang mau. belum waktunya zuhur, Bib. Wah, kalau itu namanya ngelindur. Waduh, ya kagak sah kalau begitu. jadi imam sholat asar. Saya bacanya kenceng. Dikomplain sama makmum saya nih. Emang makmumnya kadang-kadang kagak pada mengikutin imam nih. Ya bukannya gitu, masa asar suaranya dikencengin? Ya maghrib aja boleh. Tidak pernah ada yang mau. Kagak pernah ada. Ini masalah tadi pagi, masalah Eza. Kenapa lagi nih, Jak? Iya, salah ngelindur sholat Sholat kepagian, Bib. pagian, udah gitu sama yang sunnah, ya makmumnya imam sama yang imamnya sunnah. Ini sekarang tadi bacaan asar. Asar Iya, Bib. sholat asar kenceng banget deh, Pak. Kita kan sebagai makmum lah ngikut Mungkin aja. saking pengen khusuknya. Biar eksis Bib jadi imam. So tahu. Biar eksis. Imam Ya. tahu, Bib. Jadi sholat tuh
Ada yang jahar, ada yang sir bacaannya. Oh, Ada sir. yang terang, jelas kita baca, ada juga yang disir. Artinya itu bacaan dipelankan. Oh, Ya. enggak Jadi semuanya ya, yang- Bib. enggak semuanya. Jadi kita aja tuh yang dengar bacaannya. Nah, yang sir itu mana? Sholat duhur sama Asar. Kenapa? Memang dulu Rasulullah pernah menjaharkan tuh sholat asar, duhur. Nah, tapi para penduduk musyrik Mekah justru mencaci daripada bacaan Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah mengkompilasi ada sholat yang sir dan jahar. Yang sir di siang hari, yang jahar di mulai malam hari, masuknya maghrib, isya, Subuh. jahar, Oh. zuhur, asar, Sir. sir. Jadi jangan dijelaskan dijaharkan ya, dijelaskan suaranya dilantangkan nggak usah. Oh. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting tetap sholatnya sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma Sah kan? Kata Imam Nawawi dihukumi makruh. Ya. Ini perkaranya dia nih jadinya nih, Jadi kita ikut-ikutan intinya nih. mengeraskan atau menjaharkan atau mensirkan bacaan itu bukan menjadi sabab syarat syah atau tidaknya sholat. Ya, iya, jadi iya. masih tetap sah. Cuma dihukumi Jadi Paham kalau ya kira-kira kalau ya? sir itu artinya nggak bersuara gitu, ya, Bib. ya? nggak bersuara. Kalau jahar itu Disembunyikan, lantang ya. Kalau sir, lantang. sir disembunyikan. Ya, artinya cukup kita sendiri yang mendengar bacaan. Oh gitu. Kalau jahar itu lantang keluarnya ya. Iya. Jadi gitu. Paham ya? Alhamdulillah paham, Bib. Udah. Jadi besok jangan dijaharin lagi. Siap, siap, Bib. Katanya biar dapat pahalanya lebih banyak. Ada aja emang. Yang pahalanya lebih banyak, yang paling Benar. Itu yang Iya, pahalanya benar. paling Iya. banyak.